Lalu menjelang masuk masa kampanye menjelang pemilu 2024, PDIP justru yang berteriak agar penyaluran bansos itu di stop di masa kampanye. Itu masyarakat lu kasih makan? Nasimu sepiring lu bagi dengan masyarakat yang lagi kesusahan. Jadikanlah ini peluang, kesempatan untuk melakukan pembenahan. Ya. Tapi kalau Anda masih juga ngotot bahwa Pilpres 2024 itu curang dan Anda masih merasa perkasa saat ini, Anda masih merasa kokoh, ya, tegak, masih merasa partai besar yang full power, masih merasa partainya wong cilik yang dicintai Allah. Bilik suara pilkada serentak bulan November 2024 yang akan datang akan menjadi pembuktian terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Semalam ada banyak sekali saudara-saudara dari kalangan simpatisan PDIP yang menyerbu video saya dengan komentar-komentar pembelaan diri menurut saya, ya. It's okay, menurut saya nggak masalah, namanya kan kita negara demokrasi, setiap orang punya hak untuk berpendapat, ya kan. Saya hargai pendapat saudara-saudara. Kalau saudara-saudara tidak menghargai pendapat saya, tidak apa-apa. Jadi ada beberapa pendapat yang mendukung pandangan saya bahwa benar Pak Hasto Kristianto adalah sumber kehancuran, sumber malapetaka, sumber bencana untuk PDIP. Dan menurut saya itu realitanya. Bukan saya sendiri yang mengatakan. Pak Bambang Pacul, salah satu senior PDIP, juga pernah mengatakan, kalau Anda serang orang baik, Anda sedang menggali kubur untuk diri sendiri, kan seperti itu. Bagaimanapun juga pandangan Anda, pandangan kalian tentang Presiden Jokowi, intinya, ya, faktanya rakyat memandang Jokowi orang baik. Jangan serang orang baik. Kalah kau, ya. Jadi bukan saya sendiri yang mengatakan itu. Pak Bambang Pacul, salah satu senior PDIP yang saat ini Ketua Komisi 3 DPR RI kalau nggak salah, kan, dia juga mengatakan itu. Dia juga memberi peringatan ketika pertemuan dalam internal partai PDIP. Beliau juga memberikan peringatan yang sama, kira-kira seperti yang saya katakan. Jadi Anda jangan hanya protes terhadap saya, protes juga terhadap Pak Bambang Pacul. Kalau Anda tidak setuju bahwa menyerang Presiden Jokowi, menyerang orang baik, sama saja menggali kubur untuk diri sendiri, sama saja bunuh diri. Jangan hanya komplain ke saya, komplain juga ke Pak Bambang Pacul, ya. Tapi kalau Anda adalah simpatisan PDIP, menurut saya Pak Bambang Pacul itu lebih secara jati diri itu lebih, saya bisa lebih mengakui sebagai PDIP ketimbang Anda yang mungkin hanya berstatus simpatisan, ya kan, begitu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa bukan hanya Pak Hasto Kristianto, tapi Ibu Megawati juga ketua umum partai PDIP. Ya, saya rasa benar juga, ya kan. Jadi kemarin ada yang mengatakan kalau dulu di Pak Prabowo dan Partai Gerindra berada di luar pemerintahan sebagai oposisi, itu yang ngoceh, ya, yang ngoceh-ngoceh itu hanya Fadli John. Pak Prabowo tidak ikut-ikutan ngoceh gitu, ya. Tapi sekarang kondisinya aneh gitu. Bukan hanya Pak Hasto Kristianto, sekjen partai PDIP, bukan hanya para politisi, para kader partai PDIP, tapi Ibu Megawati juga ikut-ikutan ngoceh gitu, ngoceh sana, ngoceh sini, ya kan. Jadi amicus curiae. Ya kan, Mahkamah Konstitusi itu saya yang bikin segala macam, ya kan. KPK itu saya yang dirikan. Lah, apa masalahnya gitu, ya? Apa kaitannya, apa hubungannya? Gak ada urusan, ya kan. Kita bicara
bahwa sebuah partai itu bisa kokoh perkasa, bisa menang, bisa berkuasa kalau disokong oleh rakyat. Kalau sefrekuensi dengan rakyat dan kalau sefrekuensi dengan kaum intelektual, itu harus begitu. Kalau tidak seperti itu, maka sebuah partai itu rentan untuk jatuh. Begitu. Dan itulah kondisi sebenarnya yang saat ini sedang dihadapi oleh PDIP menurut saya. Nah, ada satu pertanyaan, ada satu komentar yang juga menurut saya sangat menarik ya, mengatakan Pak Jokowi tidak akan pernah dipilih oleh rakyat kalau tidak diusung oleh PDIP. Yang Anda katakan itu benar. Benar sekali, itu realita bahwa Pak Jokowi sebelum dipilih rakyat itu diusung dulu oleh partai PDIP. Benar sekali. Tapi Anda tidak bisa seperti langsung menjustis seperti itu, seolah-olah Anda ingin nyekak gitu, sekakmat, dan tidak bisa dibalas oleh orang lain, tidak bisa dijawab oleh orang. Anda salah, Anda keliru. Itu adalah statement yang salah. Kalau Anda katakan, kenapa Pak Jokowi tidak ikut partai lain saja? Kenapa setelah dibesarkan oleh PDIP baru kemudian meninggalkan PDIP? Itu kan tidak beradab. Itu kan menciderai adat istiadat Nusantara segala macam. Aduh. Sekarang saya tanya sama Anda. Kenapa Ibu Megawati nggak pilih partai lain saja? Bisa nggak Anda jawab? Kenapa Ibu Megawati nggak pilih partai lain saja? Anda tahu nggak sejarah bahwa Ibu Megawati masuk ke partai PDIP itu karena diajak oleh bapaknya Pak Marwarar Sirait? Anda tahu nggak? Ibu Megawati bukan pendiri awal partai PDIP. Ibu Megawati masuk ke partai PDIP dan akhirnya ditunjuk sebagai ketua umum partai PDIP. Awalnya itu dipanggil oleh bapaknya Pak Marwarar Sirait. Oke, pertanyaan saya, kenapa Ibu Megawati nggak pilih partai lain? Bisa Anda jawab? Kan itu pertanyaan konyol. Pak Jokowi ketika maju wali kota diusung oleh PDIP ya karena dia kader partai PDIP. Ibu Megawati bukan pemilik tunggal partai PDIP, bukan pencipta partai PDIP. Tapi status sebagai oknum anggota partai PDIP, otomatis ada privilege tertentu, ada kemudahan tertentu untuk memanfaatkan pintu partai maju sebagai calon kepala daerah, calon gubernur atau calon anggota dewan atau calon presiden dan lain-lain. Kan seperti itu. Status kita sebagai kader partai itu memberi kita kemudahan untuk masuk menjadi calon anggota dewan, calon wali kota, calon bupati, calon ini dan itu dan lain sebagainya. Itu ada pintu, ada kemudahan. Karena status, Anda tidak bisa katakan kenapa Pak Jokowi tidak lewat partai lain. Kenapa sudah masuk di partai, sudah dibesarkan oleh partai PDIP, kemudian tinggalkan PDIP, itu tidak beradab dan lain sebagainya. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda, kenapa Ibu Megawati tidak memilih partai lain? Kenapa harus mengikuti bapaknya Marwarar Sirait? Bisa Anda jawab? Itu pertanyaan konyol, saudara, ya. Dan itu pertanyaan kerdil. Pertanyaan yang keluar dari wawasan yang sangat sempit dan kerdil. Pemikiranmu itu kerdil sekali. Dia jadi wali kota, diusung PDIP. Dia jadi gubernur DKI, diusung dan didukung oleh PDIP dan lain-lain. Dia jadi presiden, diusung oleh PDIP dan didukung oleh partai-partai koalisi. Karena status dia sebagai kader partai PDIP. Sekiranya dia bukan kader partai PDIP, ya sudah pasti dia akan maju lewat partai lain atau koalisi partai-partai. Jadi pernyataan seperti itu adalah pernyataan kerdil. Mungkin Anda merasa bahwa itu sudah sebuah pernyataan hebat yang tidak bisa dibantah, yang tidak bisa dijawab. Anda keliru. Berhadapan dengan saya, Anda keliru. Terus ada satu komentar membantah saya, Anda sampai tua, sampai ubanan, sampai mati, sampai masuk liang kubur sekalipun PDIP tidak akan tenggelam, katanya. Anda bilang PDIP tenggelam, tapi sampai Anda tua, ubanan, sampai Anda mati, masuk liang kubur, wah keren.
Barbar sekali kulihat. Karena mau sampai masuk liang kubur PDIP tidak akan pernah tenggelam. Saudara, pada tanggal 5 April 2023, jauh sebelum Pilpres, saya sudah memberi peringatan bahwa ada situasi penyaluran bansos di masyarakat yang berantakan, dan saya berharap partai PDIP menggerakkan mesin politiknya, kekuatan politiknya untuk turun memantau ini dan melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya pembenahan. Sejak 5 April 2023 ada jejak digitalnya. Nanti saya sertakan di deskripsi atau di kolom komentar ya. Itu sejak 5 April 2023, jauh sebelum suasana kampanye Pilpres 2024, sebelum suasana kampanye pemilu 2024. Saya sudah memberi peringatan itu. Apakah rakyat ini sudah sebegitu miskinnya sehingga tidak bisa lagi hidup tanpa bansos? Bukan itu. Bansos itu yang pertama milik rakyat, oke? Yang membuat saya miris dan kemudian tergerak hati untuk menyuarakan itu adalah itu milik rakyat, hanya saja penyalurannya itu berantakan. Ada masyarakat yang menerima terus, dan yang tidak menerima terus. Ada masyarakat yang kelihatan tidak layak menerima tapi menerima. Ada masyarakat yang kelihatan lebih pantas, lebih layak, lebih membutuhkan menerima bantuan pemerintah itu, justru tidak menerimanya. Nah, kondisi ini yang saya suarakan ya. Jadi yang pertama itu adalah milik rakyat, tetapi sampainya ke masyarakat itu kadang tidak tepat sasaran. Ada yang menjadi ladang korupsi ya, ladang pesta ria, menjadi jarahan para pemangku kepentingan di bawah, ya kan? Itu yang saya suarakan. Nah, kemudian bicara soal kondisi rakyat, Anda harus ingat bahwa negara kita belakangan dilanda berbagai bencana, berbagai musibah. Dan yang paling terakhir, yang paling besar menurut saya adalah wabah COVID-19. Dan hingga hari ini rakyat itu masih tertatih-tatih melangkah menuju kepada pemulihan ekonomi. Saya sendiri berpendapat bahwa upaya masyarakat menuju pemulihan ekonomi ini masih akan berlanjut sekitar 10 tahun lagi ke depan ya. Belum rakyat belum sampai kepada kondisi pemulihan ekonomi, belum. Masih kurang lebih 10 tahun ke depan rakyat akan bergumul dengan kondisi keterpurukan ekonomi. Nah, kondisi ini negara wajib hadir memperhatikan, menghidupi rakyatnya. Itu kewajiban negara. Jadi Anda jangan membangun narasi seolah-olah rakyat sudah sebegitu miskinnya sehingga tidak dapat hidup lagi tanpa bansos. Bukan itu. Syukur kalau hari ini Anda hidup berkecukupan. Syukur kalau hari ini Anda hidup apa-apa ada. Segala kebutuhan Anda ada, terpenuhi. Anda mengalami kemudahan-kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan Anda, syukur. Bagaimana dengan rakyat di bawah? Pakai hati, pakai pikiran yang jernih, agar supaya Anda bisa memiliki tenggang rasa untuk masyarakat yang sedang kesusahan, masyarakat rakyat jelata pada umumnya yang sedang kesusahan, yang sedang tertatih, sedang melangkah dengan susah payahnya menuju kepada pemulihan ekonomi. Tenggang rasamu itu ditingkatkan ya, kepedulian sosialmu itu ditingkatkan. Jangan hanya pikir diri sendiri. Begitu saudara. Jadi intinya saya sedikit mengulas video saya 5 April 2023 yang lalu. Saya meminta agar partai PDIP itu turun ke masyarakat, melakukan upaya-upaya, langkah-langkah dan upaya-upaya pembenahan penyaluran bansos itu agar turunnya tepat sasaran, ya kan? Agar jangan sampai yang kelihatan tidak pantas menerimanya justru yang menerimanya, sementara yang lebih layak, lebih pantas menerimanya tidak menerimanya. Agar itu fenomena bansos menjadi jarahan para pemangku kepentingan itu agar stop, agar itu betul-betul turun sampai ke masyarakat yang betul-betul membutuhkannya, ya kan? Itu maksud saya menyuarakan
agar supaya kalau bisa PDIP melakukan itu. Dan sebagai imbal baliknya saya sudah katakan bahwa masyarakat Nusantara ini sangat mudah untuk merasa hutang budi. Masyarakat Nusantara ini, rakyat Indonesia sangat mudah merasa berhutang budi. Nah, kalau sekiranya suara jelata itu didengar dan direspon, dipandang baik oleh PDIP, kemudian mengerahkan seluruh kekuatan politiknya, turun ke masyarakat, memantau segala penyaluran bansos buat masyarakat, dan kemudian melakukan langkah dan upaya-upaya pembenahan, otomatis rakyat akan merasa hutang budi terhadap partai PDIP, dan kemudian rakyat akan mencoblos partai PDIP di bilik suara pemilu 2024 sebagai bentuk balas budinya terhadap partai PDIP. Suara ini sudah saya gaungkan, tapi tidak diindahkan, tidak didengar, bahkan dianggap sepi bahkan. Lalu menjelang masuk masa kampanye menjelang pemilu 2024, PDIP justru yang berteriak agar penyaluran bansos itu di stop di masa kampanye. Itu masyarakat lu kasih makan? Nasimu sepiring lu bagi dengan masyarakat yang lagi kesusahan? Nah, jadi sebenarnya rakyat itu sudah mulai kecewa dengan partai PDIP sejak di masa kampanye, memasuki masa kampanye. Ada suara-suara dari pihak PDIP meminta agar penyaluran bansos itu di stop sementara di masa kampanye pemilu. Dari situ rakyat sudah sakit hati terhadap PDIP. Wajar kalau kemudian rakyat meluapkan amarahnya, kekecewaannya, rasa sakit hatinya, dendamnya terhadap partai PDIP di bilik suara pemilu 2024, terutama di kategori pilpresnya. Tapi PDIP masih perkasa, masih menang, masih unggul di kategori pilcaleg. Yes, masyarakat pilih keluarganya, masyarakat pilih orang yang dikenalnya, masyarakat bukan karena masih menyukai PDIP sehingga pilcaleg PDIP masih unggul. Ya, konsep pikiranmu itu dibenerin. Masyarakat pilih keluarganya, masyarakat pilih orang yang dikenalnya. Mungkin caleg-calegmu itu dikenal oleh masyarakat, punya kontribusi baik, punya kontribusi positif di masyarakat. Itu yang terpilih. Yang dirasa mengecewakan hati rakyat tidak dipilih. Contohnya Bang Adiana Pitupulu, yang begitu hebat dengan narasi-narasinya yang memukau, yang memikat hati rakyat, buktinya tidak terpilih. Bukan sekedar narasi yang dibutuhkan oleh rakyat, tapi apa kontribusimu di masyarakat? Bagaimana kehadiranmu di masyarakat menghadirkan kemudahan-kemudahan, menghadirkan jawaban-jawaban sebagaimana yang dibutuhkan rakyat. Itu yang kemudian membuat hati rakyat terpikat dan kemudian merasa berhutang budi dan mencoblos Anda di bilik suara sebagai wujud nyata daripada balas budi. Jadi jangan Anda memandang pilcaleg PDIP masih unggul. Artinya ya, jadi Anda mengeneralisir sesuatu situasi bahwa karena di kategori pilcaleg PDIP menang berarti hasil pilpres itu curang, hasil pilpres tidak masuk akal. Keliru. Mindset berpikirmu keliru. Oke? Jadi itu perlu diingat baik-baik, ya, perlu diingat baik-baik. Jangan Anda terlalu berkutat dengan sentimen yang kekanak-kanakan itu, ya, sentimen yang kekanak-kanakan. Sakit hati, kecewa karena Pak Jokowi tidak mendukung PDIP, lalu PDIP kalah untuk kategori pilpres. Itu terus yang digaungkan PDIP, Jokowi pengkhianat, Jokowi tidak tahu adab dan lain segala macam. Aduh, berhentilah. Oke? Jadi kesimpulannya, kalau Anda tidak mau percaya, bahwa kekalahan capres-cawapres PDIP di momen pemilu 2024 itu merupakan wujud nyata daripada kekecewaan rakyat, rasa sakit hati rakyat, kemarahan rakyat terhadap partai PDIP. Kalau Anda belum mau percaya, hingga hari ini kalau Anda belum mau percaya, nantikanlah di momen Pilkada serentak November 2024 yang akan datang.
Kalau Anda belum mau percaya, menurut saya ini masih ada waktu, ya, masih ada rentang waktu yang cukup. Ini peluang bagi PDIP untuk melakukan langkah-langkah positif membenahi segala cara-cara perilaku politiknya. Oke, masih ada rentang waktu yang cukup untuk jadikanlah ini peluang, kesempatan untuk melakukan pembenahan, ya. Tapi kalau Anda masih juga ngotot bahwa Pilpres 2024 itu curang dan Anda masih merasa perkasa saat ini, Anda masih merasa kokoh, ya, tegak, masih merasa partai besar yang full power, masih merasa partainya wong cilik yang dicintai, Allah. No. Kalau Anda masih ngotot merasa seperti itu, maka peringatan terakhir dari saya adalah bilik suara pilkada serentak bulan November 2024 yang akan datang akan menjadi pembuktian terakhir. Dengerin tak didengerin nggak apa-apa. Terima tak diterima tak apa-apa. Akui tidak diakui tidak apa-apa. Anda mau mendengar suara jelata ini, mungkin ada keuntungan politiknya untuk Anda. Kalau Anda tidak mau mendengar, wes nggak apa-apa juga. Tidak dipaksa. Semua kembali kepada PDIP. Saya Kristianto Yen Oni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Santi Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.